Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Untuk suaranya agak kedengar. Oh ya, maaf, ke mute. Saya ulangi saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Rahma Qurrata Aini bersama rekan saya Muhammad Zaiful Anas dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Hadis tentang keutamaan bekerja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Dr. Afda Waiza, SAG MAG, yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Hadis tentang keutamaan bekerja. Definisi bekerja. Kata bekerja berasal dari kata dasar kerja dalam bahasa Indonesia yang berarti perbuatan atau usaha. Kata kerja jika diberi awalan be menjadi bekerja mempunyai arti perbuatan yang dilakukan manusia dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Dan jika diberi awalan pe menjadi pekerja memiliki arti seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Adapun kata pekerjaan berarti jenis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam bahasa Arab, bekerja disebut amal dan kasb yang berarti perbuatan atau usaha sebagaimana tersurat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ana Rafi' ibni Khadij qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab qala amalur rajul biyadih wa kullu bai'in mabrur. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ditanyakan, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Di sini amal dan kasb dari hadis ini berarti bekerja. Secara umum, bekerja dalam Islam dapat diartikan seluruh perbuatan atau usaha manusia, baik yang ditujukan untuk dunianya maupun yang ditujukan untuk akhiratnya. Baik dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara bersama-sama. Namun, secara khusus, bekerja yang dimaksud dalam makalah ini ialah bekerja yang menjadi salah satu unsur utama pendorong aktivitas perekonomian. Bekerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan maslahah atau kebaikan bagi pelaku dan orang lain. Sistem ekonomi Islam memandang bekerja sebagai suatu bentuk kebaikan yang menghasilkan kebaikan dan mendorong kebaikan yang lain. Ketika seseorang bekerja dengan baik, dipandang telah melakukan suatu kebaikan dan hasil dari pekerjaannya baik berupa karya, baik material maupun imaterial, baik berupa penghasilan maupun penghargaan, merupakan kebaikan tersendiri. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan hasil atau sesuatu yang berharga yang dapat dimanfaatkan baik oleh dirinya maupun orang lain. Lebih jauh dapat melaksanakan kewajiban yang lain, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Kemudian hadis tentang keutamaan bekerja. Yang pertama, keutamaan bekerja ialah memenuhi kebutuhan hidup. Hadatsana Ibrahim ibnu Musa akhbarona Isa ibnu Yunus an Thaur an Khalid ibni Ma'dan an Al-Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatih wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyatih. Artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Amr bin Abdullah al-Audi
keduanya telah menceritakan kepada kami Waqi dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Dari hadis tersebut mengandung makna bahwa bekerja lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Entah orang lain itu memberi atau tidak. Selanjutnya, keutamaan bekerja menurut hadis ialah meneguhkan syariat Islam. An Abi Hurairah qala baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaina syabun minatsaniyah falamma ramainahu bi absarina qulna law anna dzal syabba maaf tadi sinyalnya buruk, kemudian saya keluar sendiri. Saya lanjutkan ya, tadi sudah sampai slide 8 ya. Baik, saya lanjutkan. Hadis tadi artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu saat kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kepemudaannya, dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan kami, lalu beliau bersabda, apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di medan perang? Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa bekerja untuk memperbanyak harta, maka ia di jalan syaitan. Jadi untuk meneguhkan syariat Islam bisa dilakukan dengan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, keutamaan bekerja ialah meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Salim an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mu'minal muhtar. Artinya dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cinta kepada orang mukmin yang aktif bekerja. Keutamaan kerja ini adalah meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dicintai Allah merupakan puncak kedekatan hamba atas penciptanya. Untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang Muslim dituntut untuk menggunakan setiap kemampuan dan kesempatan yang ada untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dengan demikian, ia telah menggunakan karunia Allah untuk mendapatkan karunia Allah yang lain. Ia melakukan perbuatan baik untuk menghasilkan kebaikan yang lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh Anas. Menambah nilai manfaat. An Sa'id bin Umari an ammihi qala sunnila Rasulullah ayyul kasbi afdal qala kullu kasbin mabruril al-hakam fil mustadraki wa qala sahihil isnad. Dari Sa'id bin Umair, dari pamannya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling utama? Beliau menjawab, setiap pekerjaan yang baik, halal. Maka di antara keutamaan bekerja dalam Islam adalah untuk menambah nilai dari setiap karunia Allah yang telah diberikan. Penambahan nilai berarti bertambah manfaat dan maslahat suatu
barang atau jasa semakin banyak manfaat. Suatu barang atau jasa akan semakin banyak orang yang menggunakan, dan semakin banyak orang yang menggunakan akan semakin banyak keuntungan baik secara materi maupun imateri. Maslahat untuk dirinya dan maslahat pula untuk orang lain, menambah nilai manfaat. 5. Harta yang paling baik berasal dari jerih payah sendiri. Haddatsana Ibrahim bin Musa, akhbarana Isa bin Yunus an Saudi an Khalid bin Ma'dana an Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akalla ahadan ta'aman qattu khairan min an radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Syaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang mau makan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan harta bisa didapatkan dari orang tua, kerabat atau bahkan warisan. Namun sesungguhnya harta yang paling baik justru bersumber dari jerih payah sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hasil usaha sendiri. Harta bisa didapatkan dari orang tua, kerabat, atau bahkan warisan. Namun sesungguhnya harta yang paling baik justru bersumber dari jerih payah sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut. Memberi nafkah adalah sedekah. Salah satu tujuan bekerja adalah menafkahi diri sendiri dan keluarga. Harta yang dikeluarkan sebagai nafkah tidaklah habis dengan sia-sia, melainkan bernilai sedekah. Memberi nafkah termasuk sedekah. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqatan. Artinya, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. HR Ahmad. 7. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtawi biha wajhallahi illa ahirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Artinya, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa mendapat pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih ridha Allah. Namun jika itu hanyalah aktivitas harian semata atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang yang bekerja akan mendapatkan ampunan dari Allah atas perbuatan dosanya. Sebuah hadis Ibnu Abbas
berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man amsa kalamin amali yadihi amsa maghfuran lahu rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah SWT pada sore hari tersebut. Hadis Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. 9. Penggugur dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sedekah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in minad dunubi dunuban la tukaffirha sholatu wala isyamu walal hajju walal umrah. Qalu fama yukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa terdapat suatu dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, ataupun dengan umroh. Para sahabat bertanya, lalu dihapusnya pakai apa, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, semangat dalam mencari nafkah, penghidupan, semangat dalam bekerja atau semangat dalam mencari penghidupan dapat menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, ataupun dengan umroh. 10. Terhindar dari azab neraka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya kosong, kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, kenapa tanganmu? Sa'ad menjawab, karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Kemudian Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya, seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Tabrani. 11. Menjaga kehormatan diri. Inna Musa sallallahu alaihi wasallam ajara nafsahu samaniya sinina aw asran ala iqati farhihi wa ta'ami batnihi. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam mempekerjakan dirinya sebagai buruh selama 8 tahun atau 10 tahun untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk mendapatkan makanan halal bagi perutnya. HR Ibnu Majah. Untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi berbagai macam kebutuhan, manusia harus bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Dalam menjalani aktivitas pekerjaan, manusia juga harus memperhatikan mengenai apa yang dikerjakan untuk bisa mendapatkan uang. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan haruslah aktivitas yang halal dan juga baik. Hal ini dikarenakan uang yang dihasilkan dari aktivitas pekerjaan yang haram tentunya tidak akan mendapatkan berkah dan bagi orang yang mengonsumsinya. Kesimpulan, bekerja secara etimologi adalah suatu perbuatan usaha, tindakan atau aktivitas seseorang, dan secara terminologi arti bekerja adalah suatu perbuatan usaha, tindakan atau aktivitas manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai suatu tujuan tertentu. Keutamaan bekerja berdasarkan hadis yaitu memenuhi kebutuhan hidup, meneguhkan syariat Islam, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, menambah nilai manfaat. Harta yang paling baik berasal dari jerih payah sendiri. Memberi nafkah adalah sedekah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Menggugur dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan salat, puasa, dan sedekah. Terhindar dari azab neraka dan menjaga kehormatan diri. Saran, seharusnya semua manusia harus giat
bekerja supaya bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, dan supaya bisa menciptakan kemaslahatan bagi orang lain dan seluruh kehidupan di bumi. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin dari sahabat-sahabat teman-teman yang lain ada sanggahan ataupun pendapat. Kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Miazatul Karina. Izin bertanya, kan di situ sudah disebutkan keutamaan bekerja dari sisi agama begitu ya. Sudah lengkap sekali. Mungkin dalam perekonomian itu bagaimana? Sepenting apa sih bekerja itu dalam sisi ekonomi? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mia untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi? Kami tampung dulu pertanyaannya ya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Barusan kan dijelaskan mengenai keutamaan bekerja. Nah, di slide kelima itu disebutkan bahwasanya ada ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Apakah yang dimaksud dengan ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh di dalam keutamaan bekerja? Mungkin begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Adakah yang ingin memberi tanggapan lagi? Untuk pertanyaan dari Mbak Mia, kalau tentang keutamaan bekerja itu, kalau di ekonominya itu gimana itu? Dunia kerja sendiri itu merupakan salah satu unsur penting dalam sistem ekonomi. Hal tersebut karena dunia kerja merupakan pendorong utama aktivitas perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro, kerja merupakan sarana bagi setiap manusia untuk dapat tetap bertahan hidup, di mana dengan bekerja, seseorang akan dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Semangat dan kemampuan atau keterampilan kerja seseorang juga akan menentukan tingkat kesejahteraannya. Lebih dari itu, dengan bekerja seseorang telah menjadi bagian dari siklus rezeki atau yaitu memberi nilai manfaat, yaitu memberi nilai dan manfaat kepada sesama manusia. Kalau dari tataran makronya, itu aktivitas kerja masyarakat menjadi bagian faktor produksi yang sangat menentukan agregat produktivitas yang menjadi ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, kemampuan kerja masyarakat dan produktivitasnya menjadi aspek penentu maju atau mundurnya suatu bangsa. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kemampuan kerja masyarakat dan menyediakan lapangan kerja. Ketidakmampuan masyarakat dalam bekerja akan menimbulkan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja, juga akan menimbulkan pengangguran. Ditinjau dari paparan tersebut, bekerja bukan hanya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi bagian faktor produksi yang sangat menentukan agregat produktivitas yang menjadi ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Begitu Mbak Mia, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih jawabannya. Izin menjawab dari pertanyaan Rizal, sahabat Rizal. Bisa diulang nggak pertanyaannya Rizal?
Gini pertanyaannya. Tadi kan dijelaskan mengenai keutamaan bekerja. Nah, di slide kelima itu disebutkan eh, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh di dalam keutamaan bekerja? Gitu aja, Saudara Anas. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf, saya terkeluar tadi karena sinyal jelek. Apakah Mas Rizal sudah mengulang pertanyaan ya? Barusan sudah saya ulangin. Oh iya, terima kasih Mas Rizal. Baiklah, saya ulangin lagi ini pertanyaannya. Tadi kan barusan sudah dijelaskan mengenai keutamaan bekerja. Nah, di slide kelima itu eh, disebutkan bahwasanya ada ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Nah, apakah yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh di dalam keutamaan bekerja? Untuk pertanyaan Mas Rizal tentang apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, kalau ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, apakah sudah cukup Mas Rizal? Eh, Kalau itu kan tentang ibadah. Kalau misalkan tentang bekerja, contohnya apa ya? Ya, bagaimana Mas Rizal? Oke, baiklah, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi?